Jadi saudara, menjelang akan hari Natal ini, saya diberikan satu tema untuk dikhotbahkan yang sebetulnya tema yang tidak biasa, saudara. Oleh karena fokus yang ingin kita pikirkan, ya sudah ditetapkan oleh hamba Tuhan di sini, yaitu tekun di dalam doa. Apa saudara itu? Merupakan individu yang mengerti, yang familiar dan sudah terbiasa dengan kata ini. Tekun di dalam doa. Saudara, beda antara orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan dengan orang yang belum kenal Tuhan dan belum mengasihi Tuhan. Letaknya cuma satu. Saudara menginginkan omong-omong dengan Tuhan atau enggak? Sudah. Jadi kalau saudara tidak biasa tekun di dalam doa, kemungkinan saudara belum mengenal Tuhan. Sehingga saudara tidak menginginkan untuk bercakap-cakap dengan Dia. Bahkan saudara itu kadang-kadang terpaksa berdoa. Nah itulah, mungkin hamba Tuhan di tempat ini memang menetapkan akan topik ini khususnya menjelang akan Natal. Jadi saudara, kita akan melihat satu bagian dari Alkitab ya. Jadi dari Lukas pasal yang kedua, saudara. Lukas pasal 2 itu cerita mengenai kelahiran Yesus. Dan kemudian pada saat Yesus berusia 8 hari. Nah, dia dibawa ke Bet Allah. Lalu disebutkan adalah di Yerusalem, ayatnya yang ke-25, seorang yang bernama Simeon, dan dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke Bet Allah oleh pimpinan Roh Kudus. Dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, maka Simeon menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi di dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayah dan ibu Yesus itu heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang dan menimbulkan perbantahan. Nah, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Lalu ada pula seorang nabiah yang bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asher. Nah, dia sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya. Lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Sulit sekali.
Alkitab itu tidak mudah untuk difahami, saudara. Kadang-kadang ada istilah-istilah. Jikalau saudara memang tidak rindu untuk tahu, ya baca pun saudara pasti lewatin. Cuma yang ingin hamba Tuhan di tempat ini sebetulnya kita pikirkan, yaitu ketekunan dari dua orang ini. Berpuluh-puluh tahun. Jadi tekun itu bukan hanya 1-2 hari, berpuluh-puluh tahun. Fokus menantikan janji daripada Allah, yaitu kedatangan dari Mesias, juru selamat dunia itu. Dan akhirnya mereka boleh melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi rupanya kata ketekunan di dalam doa ini yang perlu kita teladani. Apa mungkin saudara-saudara dan saya bisa tekun berdoa untuk apa yang Tuhan kehendaki? Nah, kalau tekun berdoa untuk apa yang kita mau, gampang sekali saudara. Semua agama ya begitu. Tapi tekun berdoa untuk apa yang Tuhan mau? Apa mungkin kita bisa? Jawabannya, tidak mungkin. Tidak ada manusia yang mungkin. Kenapa begitu? Oleh karena apa yang Tuhan kehendaki, manusia tidak suka. Jadi di tengah hidup ini, kita mesti waspada. Menjadi Kristen itu bukan diajarin secara buta mata rohaninya, lalu kita itu tekun berdoa. Kita tidak pernah mengajarin ritus tekun doa. Tidak pernah, saudara. Jadi kalaupun ada orang tekun doa, kita belajar apa? Ini menjadi masalahnya. Saudara, di dalam dunia ini kita hidup bersama agama-agama lain. Anehnya, semua agama itu punya kebiasaan tekun berdoa. Cuma orang Kristen yang tidak tekun doa. Aneh ya. Padahal agama itu rata-rata itu disebutkan di dalam Roma pasal 3. Rasul Paulus mengatakan tidak ada manusia mencari Allah. Mereka buat Allahnya sendiri. Semua agama itu buat Allahnya sendiri. Tidak ada yang mencari Allah yang sejati. Tetapi mereka itu bertingkah laku tekun berdoa. Saudara, kalau belajar agama Buddha, dulu ketika komunis China itu mentaklukkan daerah utara dari China sampai ke Tibet. Saudara, mereka heran, saudara temukan puluhan gua-gua gitu ya. Di dalamnya itu ada orang yang bukan cuma tekun doa, tetapi betul-betul tekun doa sampai mati. Puluhan mereka itu kering sudah menjadi mayat yang diikat oleh rantai, diikat oleh tali, ya kan? Minta, ya kan? Supaya mereka terus yang malam berdoa dan tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati. Dan ketika ditemukan sudah menjadi mayat yang bersila, itu istilahnya suatu komitmen tukdam. Nah, tukdam itu rela tekun doa sampai mati, kering, tapi mereka itu merasa berhasil. Oleh karena mereka itu mempunyai keyakinan tubuh ini sumber dosa. Jadi jangan melayani tubuh, tidak makan, tidak minum. Minta family-familinya itu supaya mengikat tubuhnya, supaya tidak kemana-mana. Hebat ya. Jadi berapa lama mereka? Tidak tahu, ada yang puluhan tahun. Saudara, orang Buddha ini bukan cuma di Tibet. Tetapi di Jepang itu ada satu upacara yang disebutkan istilahnya Suko Shinkotsu. Yaitu orang-orang yang Suko Shinkotsu itu rela persis sama seperti tadi dengan satu tujuan. Supaya tubuhnya yang berdosa ini pun tidak akan rusak.
Ya, sebagai bukti bahwa tubuh yang tidak akan rusak ini pun aku tolak seumur hidup. Yaitu mengalami dekomposisi. Tubuh ini tidak busuk, saudara. Ajaib ya. Mana ada orang Kristen seperti itu? Saudara, kita itu heran ya. Orang Islam juga punya. Ya, ada mistik Islam yang namanya tasawuf. Saya mungkin pernah sebutkan beberapa tahun yang lalu. Itu kalau orang Islam yang sungguh-sungguh saleh itu tekun doa dengan tujuan berbeda, yaitu menyatukan diri dengan Allah. Ya, melewati tahapan syariah, tarikah, hakikah, sampai ma'rifah. Tidak ada diriku. Yang ada cuma Allah. Jadi mau mencontoh seperti apa yang Rasul Paulus sendiri alami. Hidupku ini bukan aku lagi. Kristus di dalam aku. Ajaib ya. Tapi orang Kristen, saudara, mulai abad yang keempat, itu sudah sadar sekali. Mau jadi Kristen, kalau serius itu tidak bisa cuma agama begini. Pasti tidak serius, sudah. Jadi ini bukan iman. Kalau mau serius, harus melepaskan diri dari dunia. Sehingga mulai abad yang keempat itu orang-orang Kristen membangun biara-biara. Zaman monasteri. Anthony the Great. Doa pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Sampai mati. Jadi saudara, apa seperti ini? Itu pertanyaannya. Yang mau kita dengar untuk kita belajar. Belajar asketisme. Ya memang pada masa-masa kita itu mendekati Natal. Selalu ada tahapan Adventus namanya. Masa penantian. Penantian apa? Kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Betul? Saudara. Kita itu menantikan pesta. Kita menantikan perayaan. Kita menantikan punya alasan sukacita. Jadi orang Kristen yang mau Natal itu justru dosanya gede. Saudara. Oleh karena apa? Oleh karena tidak menantikan Tuhan. Sampai seorang yang bernama Søren Kierkegaard. Itu seorang filsuf Kristen ya dari Denmark. Ya, dia menulis banyak buku, saudara. Salah satunya itu adalah buku Attack upon Christendom. Ya, dia melawan kekristenan. Yang baginya kumpulan orang munafik yang cuma beragama. Nah, di dalam buku itu dia mengatakan Jesus weeping. Jadi Yesus itu menangis pada saat Natal. Oleh karena Christian, how they celebrate Jesus. Itu adalah cara yang mendukacitakan Yesus. Mereka hanya berpesta. Kalau di Eropa itu minum minuman keras. Menemukan alasan berbelanja. Pakai pakaian api-api. Bikin sandiwara, musik macam-macam. Untuk apa? Memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Bayangin ya manusia itu. Betul kita ingat Tuhan. Cuma namanya yang disebut. Makanya Kierkegaard mengatakan Jesus weeping. Mungkin di pujokan sana. Setiap kali gereja-gereja itu merayakan Natal. Oleh karena bukan itu yang Tuhan mau. Yesus yang kita sembah itu tidak mau jadi raja dunia yang diagung-agungkan. Dia diludahin orang. Dia dihina-hina orang. Dia ditolak orang. Dan dia datang untuk mati. Palungan aja yang menjadi layak menyambut dia. Tidak ada kamar untuk menyambut bayi yang lahir. Yesus yang kita sembah itu seperti itu, saudara. Jadi kita tekun berdoa itu apa sebenarnya? Jadi kalau tradisi gereja memang tekun berdoa
Itu adalah untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Bukan menanti Natal. Tetapi kita tekun berdoa itu menanti parousia. Kedatangannya yang kedua kali. Yang akan menghabisi semua kejahatan. Akan membangunkan kerajaan Allah. Akan mengadili kita semua. Jadi parousia itu aneh sekali dalam Alkitab, justru jarang sekali disebut-sebut. Kenapa begitu? Saudara, kalau saya melihat ya di dalam Alkitab ini, gereja mula-mula itu menantikan dengan suatu doa Maranatha. Oleh karena 1 Korintus pasal 16 itu mengatakan, Maranatha, Tuhan segeralah datang. Ya, di dalam bahasa asli itu menarik sekali. Vine Domine Lesu. Lord, please come soon. Oleh karena di dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan setiap hari pada saat kamu berdoa, jangan lupa katakan, Tuhan, datanglah kerajaan. Tapi kita mau betul. Nah, begitu kita fokus ke sana, justru keliru. Aneh ya. Saudara, kita tekunkan harus fokus. Tapi kalau fokus kepada satu bagian daripada ratusan kebenaran yang firman Tuhan itu singkapkan, justru keliru. Jemaat mula-mula itu disebutkan dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang 4 dan kemudian yang kelima. Mereka fokus parousia, Maranatha, Kristus datanglah kembali. Benar? Mereka keliru, mereka jual barang-barang. Mereka nunggu di dalam ruangan pagi, siang, malam kebaktian. Aneh ya. Mereka salah mengerti. Saudara. Mereka yakin Tuhan akan datang lagi. Ananias, Sapira menjual tanahnya. Menanti, ingin juga. Tetapi akhirnya berbuat dosa. Nah benar saudara. Bahkan salah mengerti ini Paulus pun pernah lakukan. Luar biasa ya. Saudara membaca 1 Korintus pasal yang ke-7. Paulus ngomong apa? Aku mau kamu semua itu seperti aku. Yaitu selibat. Jangan kawin. Kalau yang sudah kawin ya silakan. Cuma orang yang menikah itu akan terus menerus pikirannya untuk keluarga. Itu Paulus ngomong begitu. Kamu melayani keluargamu. Kamu melayani anak-anakmu. Kapan melayani Tuhan? Aneh sekali Paulus pikirannya. Jadi Paulus saat itu mengatakan, kalau kamu belum menikah, jangan menikah. Hidup selibat sama seperti aku. Tidak menikah. Bayangin. Betul? Tidak betul. Tidak setiap bagian Alkitab itu harus ditafsirkan letterlek. Paulus kecelek. Dan mulai abad yang ke-19 muncul gerakan Kristen yang namanya Adventist. Gereja Seventh Day Adventist. Mereka bukan hanya kebaktiannya hari Sabtu, saudara. Tetapi mereka terus menunggu kedatangannya Kristus. Segera besok silakan. Orang yang fokus untuk sesuatu aspek dari Alkitab justru melawan Tuhan. Aneh ya. Oleh karena apa? Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan itu mengatakan apa? Huruf kamu mesti hati-hati. Bahkan yang Tuhan pernah firmankan, kamu mesti hati-hati. Oleh karena huruf itu bisa mematikan.
Roh itu yang menghidupkan. Kamu jangan cuma terikat pada huruf. Boleh setiap orang itu pagi, siang, malam mengabarkan Injil. Kan panggilan Tuhan mengabarkan Injil. Begitu you fokus kepada satu dari sekian ratus firman, you sesat. Oleh karena Tuhan tidak memanggil ini. Kita hidup di dalam tuntunan firman. Ini menjadi masalah. Jadi saudara itu kenal firman Tuhan, bukan lalu nyontoh. Ya kan? Simeon fokus, Hana fokus. Silakan. You mau fokus pagi siang malam cuma pikir Tuhan Yesus datang kembali kapan. You adalah bidat. Firman Allah ini hidup sekali, saudara. Jadi pada saat kita itu diajar untuk fokus, kita juga waspada. Ada ratusan firman yang lain yang nanti saya harus berganti fokus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus untukku. Nah, manusia itu adalah manusia suka fokus kalau itu membutuhkan. Tapi kita hati-hati, saudara. Ada ayat-ayat yang mengatakan bukan, mintalah, kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Tapi itu cuma satu dari sekian ribu ayat. Boleh you minta, fokus. Oleh karena kamu sakit, pagi siang malam kamu doa supaya sembuh. Hati-hati ini. Saya mempunyai seorang mahasiswa. Ini sudah bulan ke-9. Dia kena stroke dari mimbar ini. Rebahan tidur. Tinggal di Pematang Siantar. Joshua. Ini hamba Tuhan. Pada saat diberkati, saya ikut ke sana khusus. Penuh pentabisan hamba Tuhan. Dari mimbar dia jatuh. Saya doa itu doa biasa. Ya orang ada yang sakit kita doakan. Itu doa agama. Saya tahu Tuhan tidak berkenan. Doa biasa itu bocai. Orang sakit didoakan bocai. Oleh karena apa? Tuhan ingin hatimu. Sampai saya tiba pada poin. Saya tidak mau munafik. Saya berpuasa, saya menangis di hadapan Tuhan. Masih kurang? Saya mulai memeriksa Tuhan tidak menjawab doa-doa kami ini. Mungkin ada dosa. Mungkin juga cara saya doa keliru. Doctrinally saya tidak konsisten dengan seluruh kebenaran firman. Saya sampai masuk ke sana, saudara. Bulan ketiga, kedua, keempat. Sampai pada poin, gak ngerti lagi saya doa apa, omong apa. Dengan sikap hati seperti apa. Dengan air mata seperti apa. Dengan keluh kesah seperti apa. Saya gak ngerti. Saya cuma diingatkan Roma itu mengatakan. Kalau kamu meminta kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Itu artinya itu. Tuhan akan mengabulkan. Betul? Saya sampai ngomong Tuhan aku tidak punya kata-kata lagi. Mau ngomong apa? Dan keluh kesah di dalam jiwaku. Yang tidak sampai diterjemahkan dengan kalimat-kalimat doa. Holy Spirit, Roh Kudus mengertinya. Dia sudah menerjemahkan ucapan-ucapan doaku yang hanya hahu-hahu itu. Sebagai doa yang diperkenan Bapa di surga. Janji Tuhan, Roma pasal 8. Doa yang berkeluh kesah. Kehabisan kata-kata. Pertanyaannya, Tuhan kabulkan? Saudara Ibrani pasal 11 itu ayat pertama ngomong. Iman.
Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Boleh kita punya orang yang kita cintai lagi sakit, kita doa. Harus, saudara. Kita mengasihi kok. Yesus mengajarkan kamu minta, kamu doa. Apa yang kita harapkan? Kesembuhan. Oke. Tapi saya itu minta sampai mentok. Sampai tidak ngerti mau ngomong apa di hadapan Tuhan. Nah, Ibrani 1:11 mengatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kamu harapkan. Tetapi iman itu juga bukti. Di sini. Dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan yang unseen, yang kita belum lihat. Aneh sekali. Jadi ditarik garis lurus. Iman itu di tengah-tengah, bergeraknya kemana? Apa iman itu membuat Tuhan nurut kamu? Sehingga segala sesuatu yang kamu harapkan Tuhan akan turutin? Begitu? Betul? Betul? Tidak betul. Nah, ini Alkitab, saudara. Kalau iman itu cuma tekun dengan tulus, dengan segenap hati, Tuhan tidak pernah janji Tuhan akan mengabulkan. Membuat iman cuma bergerak ke sini, tidak berbeda dari semua agama di dunia. Oleh karena apa? Oleh karena orang Islam juga sama, orang Hindu juga sama, orang Buddha juga sama, orang bahkan ateis pun kalau lagi punya kebutuhan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan untuk mendapatkannya. Nah, berarti apa? Kalau membuat imanmu bergeraknya ke sini, itu cuma minta common grace of God. Nah, hati-hati di sini. Anugerah Tuhan yang umum, yang Tuhan juga sediakan untuk orang Muslim, orang Hindu, orang Buddhis. Iya, jangan heran, saudara. Ada banyak orang Muslim kena cancer aja sembuh. Ada banyak orang Hindu, saudara, yang keluarganya berantakan. Kalau mau lihat channel Dai TV, saya kadang-kadang melihat ajaib. Keluarga berantakan, anaknya narkobaan, suaminya itu, waduh, tidak karu-karuan. Tetapi akhirnya dipulihkan. Apa mereka kenal Tuhan Yesus? Enggak. Ini anugerah umum. Ya kan? Yang Tuhan sediakan supaya hidup ini tetap bisa menjadi hidup yang ada di dalam balance of life. Sehingga Tuhan memberkati juga pekerjaan orang Muslim, memberkati juga anak-anak orang Muslim, memberkati juga keluarga-keluarga Hindu, orang Buddhis. Iya, saudara. Ini anugerah umum. Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan hujan kepada siapa? Semua orang. Jadi kalau saudara-saudara itu cuma membuat iman itu, membuat Tuhan nurut. Oleh karena Tuhan, aku sudah berurai air mata selama lebih 5 bulan. Saudara-saudara mengerti. Untuk mendapatkan ini, tidak ada formulanya. Bukan oleh karena saudara tekun doa. Bukan oleh karena saudara itu berpuasa. Tuhan kasihan. No way. Our God is living God. Dan dia tahu persis yang saudara butuhkan. Makanya di tengah kondisi hidup yang kita tidak bisa atur, tidak bisa predik. Iman itu juga harus menengok ke sana. Bahwa di tengah penderitaan, Tuhan menyediakan anugerah special grace. Yang mata manusia itu tidak lihat. Unseen grace of God. Nah, iman itu harus balance. Apa you inginkan? Mulai bertanya, Tuhan, kalaupun aku tidak sembuh. Kalaupun Joshua yang aku cintai ini tidak sembuh. Pelajaran apa yang Tuhan ingin aku belajar? Apa yang keluarganya, papahnya itu baru Kristen, saudara. Bisa belajar sesuatu. Penyingkapan apa yang spesial yang kau berikan kepadanya. Jadi saudara, tekun doa memang pelajaran orang Kristen. Tapi kita itu waspada. Huruf, ya kan, mematikan. Kyle Idleman itu pernah menulis buku adalah Don't Give Up.
Ini orang Kristen, saudara-saudara. Sampai bukunya diterjemahkan oleh Perkantas. Di dalam halaman yang ke-60, dia menuliskan kalimat seperti ini. Jikalau kamu sebagai orang Kristen bisa memelihara iman yang tetap percaya permintaanmu itu betul. Ya, perhatikan ya. Jikalau kamu sebagai orang Kristen bisa mempertahankan iman yang tetap percaya permintaanmu betul, Tuhan pasti kabulkan. Saudara, ini sesat, saudara. Saudara pikir segala sesuatu yang saudara pikir betul, permintaanmu tidak salah, pasti Tuhan kabulkan? Masa seperti itu? Hati-hati di sini. Karena hidup ini diatur oleh apa? Iman saudara itu jangan cuma bergerak ke sini. Saudara harus balance. Nah, itulah sebabnya setiap orang Kristen diajar untuk tekun doa. Yang pertama adalah untuk apa? Tuhan tolong supaya aku makin menemukan diriku dituntun oleh Roh Kudus. Itu tekun berdoa. Nah, sehingga saudara di dalam kehidupan orang Kristen kita kenal itu istilah yang namanya Lectio Divina. Nah, orang Katolik senang sekali pakai itu. Lectio Divina. Jadi orang Kristen bertekun itu melalui baca firman. Lectio itu baca. Nah, sebelum saudara baca, saudara mesti belajar untuk namanya mindfulness. Itu artinya apa? Saudara punya pikiran kan kemana-mana. Mikir anak, mikir uang, mikir toko. Saudara mesti belajar bernafas. Inhaling, outhailing. Sendiri. Sampai semakin tenang. Nah, semakin tenang jangan mikir apa-apa. Bagaimana caranya tidak mikir? Nah, saudara mikir sesuatu yang meaningless. Ujung paku bisa dilihat. Nanti berita ke otak tidak ada. Saudara mikirin jalan darah saudara dari jantung ke bawah naik. Meaningless. Lama-lama saudara itu akan mengalami suasana mindfulness. Itu artinya saya secara full bisa fokus kepada sesuatu. Nah, baru ngomong, Tuhan, aku ingin sekali mendengar firman-Mu. Nah, mulai saudara baca, ya kan? Baca itu pun bukan seperti orang Katolik. Kalau orang Katolik itu seperti nuding begini. Lah, ini pokoknya, enggak boleh. Saudara ikutin aja, ya kan? Our daily bread, ya boleh. Oleh karena saudara enggak ngerti mau baca yang mana. Tapi dengan mindfulness, saudara mulai terbuka. Itu. Baca Alkitab sebagai orang Kristen itu penuh tanggung jawab. Ya tidak boleh saudara seperti orang Katolik baca lalu pikiran saudara kemana-mana. Saya nafsirkan sendiri. Tidak boleh saudara. Jadi Lectio Divina saudara mesti belajar untuk ngapain? Pakai buku tafsiran. Ada Thompson Bible, Change Reference Bible. Lihat aja ngomong apa. Saudara sekarang punya Chat GPT. Lihat aja itu. Ya, itu arti daripada ayat ini apa? Nanti dia keluar. Luar biasa ya. Gampang sekali sekarang. Tidak usah pakai buku tebel-tebel saudara. Tinggal ngomong aja. Maksud Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2 apa? Keluar nanti. Nah saudara renung. Kan begitu. Jadi mulai dengan Lectio. Saudara memasuki namanya meditasio. Merenung firman itu. Supaya saudara-saudara mulai mengerti apa yang Tuhan itu mau singkapkan. Ya. Baru mulailah saudara orasio, doa. Katakan kepada Tuhan. Hal-hal yang berkaitan dengan firman yang Tuhan mulai singkapkan. Lalu yang terakhir kontemplasio. Ya saudara belajar untuk mengalaminya di dalam jiwa. Nah saudara pada saat saudara mengalami yang namanya abide in Christ. Yohanes pasal 15 kan mengatakan kamu kan carang. Akulah pokok anggur, nempellah kepadaku. Begitu you abide in me, mulailah apa yang roh Tuhan itu mau bisikan kepadamu. Mulai dibisikkan. Saudara mulai ngerti. Yang Tuhan itu mau singkapkan apa. Nah, jadi fokus bagi kita
Itu bukan seperti semedi, orang Buddhis, orang apa. Enggak, saudara. Kita mencari hadirat Tuhan. Nah, nanti dia akan menolong kita. Tuhan menghadapi Natal, saya mesti fokus kemana? Apa yang perlu saya pikirkan? Gimana saya memikirkan? Bagaimana sikap hati saya pada saat memikirkan? Semuanya. Yesus akan mengatakan, kamu bukan hamba-hambaku. You are my friend. Kamu sahabatku. Segala sesuatu yang aku tahu dari Bapakku, aku akan singkapkan semua kepadamu. Ya, itu ajaibnya. Kita anak-anak Tuhan itu, anak-anak pilihan, kekasih-kekasih Tuhan. Dan Tuhan itu menunggu kita. Makanya di dalam khotbah yang lalu kan saya katakan, jika saudara mau bertemu dengan Tuhan, Matius pasal 6 kan mengatakan, masuklah dalam kamarmu, kuncilah kamarmu, berlutut di sana sendiri. You mau? Dan pertanyaan, kenapa enggak mau? Kita ingin fokus dengan pimpinan dari Tuhan. Kenapa enggak mau? Padahal gampang sekali, saudara. Tetapi 90% orang Kristen enggak pernah mau lakukan. Padahal Yesus cuma mengatakan, masuk dalam kamar, kunci kamarmu, berlutut di sana. Aku mau bicara dengan kamu. Saudara, hidup kita ini hidup penuh anugerah. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Dan biarlah kita boleh masuk di dalam hadiratnya. Dan fokus dalam doa yang benar. Doa dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala dan kita